Berita terbaru dari Danpio Channel. Ancaman Perry Irawan kepada Vena Melinda jika tak mau berdamai. Perry Irawan ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Semenjak itu, ia terus mendesak Vena Melinda untuk berdamai. Vena Melinda hingga kini masih terus memfokuskan diri pada proses hukum yang berjalan di Polda Jawa Timur. Sementara pihak Perry Irawan di sisi lain mengaku keberatan dengan sejumlah hal yang disampaikan oleh Vena Melinda. Dikatakan oleh kuasa hukum Perry Irawan, Jeffrey Simatupang, menyebut kliennya merasa ada aib yang disampaikan oleh Vena Melinda. Dalam keadaan terdesak, bisa saja Perry balik menyerang Vena Melinda. Kalaupun memang masih ada upaya perdamaian, ayo fokus pada upaya prosesnya. Jangan sampai satu dan lainnya saling membongkar aibnya, kata Jeffrey Simatupang. Setelah hasil diskusi saya dengan Pak Perry, ternyata ada rahasia yang disimpan lama. Jadi Pak Perry bila disudutkan lebih parah dia akan bergerak dan melawan, kata Jeffrey Simatupang. Menurutnya disampaikan Perry Irawan ada aib keluarga Vena Melinda yang disimpannya. Kejadian itu terjadi di Bogor. Makanya ini Pak Perry Irawan akan menyampaikan soal kasus yang terjadi di Bogor, pungkas Jeffrey Simatupang. Di sisi lain, Vena Melinda mengaku sudah menutup mata dan telinga mengenai Perry Irawan. Saat ini, ia hanya bisa menjalani proses agar permasalahannya cepat selesai. Jadi, kalau aku di titik ini, ya aku mau gimana? Ya itu sudah nasib. Omongan orang, aku tutup mata, kata Vena Melinda dalam Rumpi No Secret Trans TV. Vena Melinda menegaskan tak mudah dirinya menjalani sebuah proses yang dia laporkan ke polisi, di mana Vena Melinda juga menegaskan berimbas kepada keluarganya. Meskipun aku akhirnya kayak gini, gitu jalannya, karena nggak mudah loh menjalani proses hukum dengan keterpurukan di masa satu keluarga kena dampaknya juga, ucap Vena Melinda. Kalau mau bilang malu, keluargaku lebih malu lagi. Apalagi ibuku kecewanya malah luar biasa, pungkas Vena Melinda. Saat ini Perry Irawan mendekam di tahanan Polda Jawa Timur. Ia terancam pidana 5 tahun penjara atas kasus ini. Perry Irawan menuntut keadilan setelah dirinya mendekam di dalam penjara Polda Jawa Timur kasus KDRT. Melalui kuasa hukumnya, Jeffrey Simatupang, sang aktor mengancam Vena Melinda bila tak ada upaya perdamaian. Kalaupun memang masih ada upaya perdamaian, ayo fokus pada upaya prosesnya. Jangan sampai satu dan lainnya saling membongkar aibnya, kata Jeffrey Simatupang, dikutip dari Detikcom. Setelah hasil diskusi saya dengan Pak Perry Irawan, ternyata ada rahasia yang disimpan lama. Jadi Pak Perry Irawan bila disudutkan lebih parah dia akan bergerak dan melawan, sambung Jeffrey Simatupang. Walau tak menyebutkan aib apa yang akan dibongkar, Jeffrey memberikan kode bahwa rahasia yang disimpan Perry Irawan ada kaitannya dengan kasus di Bogor. Makanya ini Pak Perry Irawan akan menyampaikan soal kasus yang terjadi di Bogor, pungkas Jeffrey Simatupang. Pernyataan Jeffrey Simatupang itu dispekulasikan berkaitan dengan kasus Atalah yang sempat bermasalah dengan gadis bernama Shannon Wong. Shannon Wong yang kala itu disebut-sebut sebagai kekasih Atalah mengaku depresi karena mengalami kekerasan dari ayahnya selama 12 tahun. Namun, pernyataan Shannon Wong langsung terbantahkan dengan pernyataan Sharon Wong, adiknya. Sharon menuding bahwa sang kakak dimarahi ayahnya karena pulang malam dan mabuk-mabukan bersama seorang pria.
Kala itu Peri Irawan langsung pasang badan membela Attallah. Attallah sempat diperiksa pihak kepolisian Polresta Bogor terkait kasus tersebut. Adik Farel Bratstama itu lantas menegaskan bahwa dirinya dan Sanon Wong hanya teman biasa. Terakhir sih sudah lumayan lama. Terakhir kayaknya pas aku di Dubai deh, kata Attallah Naupal pada Februari 2022 lalu. Sanon Wong lantas menyebutkan bahwa dirinya menyesal membagikan curhatannya ke publik karena termakan cinta buta. Kemarin aku terlalu terjun kepada cinta buta, nggak bisa dibilang salah, cuma jadain pelajaran saja. Aku banyak banget belajar, kata Sanon Wong. Aku belajar untuk jangan mengandalkan seseorang, apalagi cinta buta. Itu bahaya banget. Hikmahnya jangan cinta buta, pungkas Sanon Wong. Sekian dan terima kasih.